Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Herlen Silsiova Benjamin Tapilatu, MSI. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita mulai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berhati benar
Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarlah kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini kita akan mendengarkan sabda berita firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, saat ini Tuhan, di perjamuan yang kedua di tahun 2020, setiap kami bersyukur kepadamu ya Bapa, ketika saat ini kami boleh memuji, boleh memuliakan namamu. Dan di kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami semua lemah dan terbatas kurang dalam banyak hal. Di mezbah-Mu kami bermohon Bapa, urapi kami, kuduskan kami, supaya berita firman yang kami dengar di saat ini menjadi pedoman, penuntun dalam langkah hidup dan juang beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kemuliaan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tanpa terasa saudara, kita sudah boleh melewati 6 bulan perjalanan pergumulan kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kita di tahun 2020. Dan di bulan ke-7 ini saudara, kita ada dengan pesta perjamuan yang kedua di tahun 2020. Dan saat ini saudara, kita akan duduk sehidangan, menikmati roti dan anggur di pesta perjamuan kudus ini, mengingat rayakan kematian, kebangkitan Tuhan yang mati dan bangkit bagi kita. Tuhan yang menuntun saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terang itu. Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, melepaskan kemahkuasaannya dan menjadi manusia yang terbatas untuk menyelamatkan manusia. Dan di pesta perjamuan kudus di saat ini saudara, firman Tuhan terambil dari Pertama Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dan kita ada dengan tema bersyukur untuk setiap pelayanan. Korintus adalah kota yang sangat strategis. Mengapa strategis? Karena di sana ada 2 pelabuhan yang menjadi pusat pertemuan dari berbagai orang dari berbagai daerah untuk melakukan perdagangan. Di sisi lain, kota ini juga terkenal karena kebejatan moralnya. Hal inilah yang menjadi tantangan dan tugas bagi persekutuan jemaat di Korintus. Di sisi lain, konteks masyarakat kota yang beragam juga mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaat. Selain itu, kehidupan kota Korintus diperhadapkan dengan banyaknya pengajar-pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat.
Surat ini ditulis untuk memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup yang benar sebagai orang Kristen di tengah kehidupan yang mengalami tantangan, persoalan. Tujuan surat ini agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya pada Yesus Kristus. Pertama Korintus 1 ayat 1 sampai 9 merupakan teks yang dibagi menjadi dua, saudara. Yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sebuah pernyataan yang hendak menyatakan bahwa tugas yang ia jalankan adalah tugas penugasan ilahi. Hal ini ditegaskan Rasul Paulus dalam rangka menghadapi pengajar palsu yang hadir dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Ayat kedua, sapaan kepada jemaat di Korintus agar mereka menyadari bahwa mereka merupakan milik Allah karena telah dikuduskan melalui karya Yesus Kristus. Untuk itu, Rasul Paulus mengajak jemaat hidup mengarah kepada Allah dan bukan kepada kehidupan duniawi. Ayat ketiga, doa dan berkat bagi jemaat di Korintus. Ayat 4 hingga ayatnya yang ketujuh merupakan pengucapan syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat. Kasih karunia Allah yang membawa jemaat memiliki kekayaan karunia dalam segala hal, berupa perkataan dan pengetahuan. Anugerah dari Allah yang diberikan kepada jemaat Korintus, kekayaan dan karunia harus terus digunakan dalam kehidupan dan mendatangkan kebaikan sampai Kristus datang kembali. Ayat 8 hingga ayat yang ke-9 ada harapan yang diberikan Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus, bahwa Allah yang telah menganugerahkan berbagai karunia merupakan Allah yang tidak akan meninggalkan umat dalam melakukan pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, apa makna pembacaan ini dengan tema bersyukur untuk setiap pelayanan berdasarkan pertama Korintus 1 ayat 1 sampai 9 dalam konteks perjamuan kudus saat ini dalam kehidupan beriman kita? Apa makna pembacaan ini dalam kehidupan jemaat Korintus di tengah begitu banyak persoalan dan tantangan bagi kehidupan beriman kita dewasa ini, dengan tema bersyukur untuk setiap pelayanan berdasarkan pertama Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Yang pertama, saudara, bersyukur. Bersyukur itu susah-susah gampang. Orang akan bersyukur di tengah kebahagiaan. Orang akan bersyukur di tengah kesuksesan. Orang akan bersyukur itu di tengah kenyamanan. Tapi akan terasa sulit ketika orang bersyukur di tengah persoalan, di tengah tantangan kehidupan yang menghimpit, yang membuat kita terkadang putus asa, terkadang takut, terkadang sedih, terkadang marah dan kecewa. Tetapi hari ini kita belajar dari pertama Korintus 1 ayat 1 sampai 9 dengan tema bersyukur untuk setiap pelayanan, bahwa 6 bulan sudah saudara dan saya boleh berkumpul di tahun 2020. Dan sekarang kita memasuki bulan ke-7. Saat dunia ini, kondisi negara ini ada dalam wabah virus corona. Saudara dan saya harus mengucap syukur dan berterima kasih. Dengan mengucap syukur kepada Allah di tengah pergumulan dunia ini kita di saat ini. Karena apa? Ketika dunia ada dengan wabah virus corona, saudara dan saya saat ini boleh duduk sehidangan dengan Allah, menikmati pesta perjamuan kudus di saat ini. Ketika perjamuan kudus mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang melepaskan saudara dan saya dari dosa dan maut, yang membawa manusia sebagai milik Allah yang sudah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Itu berarti ketika Allah berjanji memberikan penyelamatan, Allah menepati janjinya. Untuk itu hari ini saudara dan saya boleh bersyukur bahwa pada saat ini kita boleh menikmati roti dan anggur di pesta perjamuan kudus yang kedua di tahun 2020 dengan begitu banyak pergumulan, dengan begitu banyak persoalan,
Tapi tangan Allah yang tidak kelihatan itu selalu menopang, menjaga setiap kita. Kita boleh duduk sehidangan dengan Allah. Jemaat di Korintus boleh bergumul karena jemaat ini boleh bertumbuh karena kasih karunia Allah. Untuk itu jemaat Korintus dituntut untuk selalu bersyukur karena kasih karunia Allah. Jemaat itu boleh keluar dari kegelapan menuju terang. Oleh kasih karunia Allah, saudara dan saya boleh duduk sehidangan dengan Allah, menikmati roti dan anggur di pesta perjamuan kudus di saat ini. Bersyukur ketika kita boleh menikmati kehidupan hingga hari ini. Saudara dan saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depan. Tapi sebagai seorang yang beriman di saat ini, ketika Allah menganugerahkan kepada setiap kita kesempatan menikmati kehidupan, yang harus kita lakukan ialah bersyukur untuk setiap berkat yang Allah anugerahkan bagi kita. Paulus mengajarkan jemaat Korintus untuk bersyukur. Untuk itu kita pun diingatkan untuk selalu bersyukur dalam setiap pergumulan kehidupan kita, baik suka maupun duka. Yang kedua, saudara, wujud bersyukur dalam setiap anugerah yang Allah berikan bagi jemaat Korintus dan kita sekarang ini ialah berjuang untuk melakukan kehendak Allah sebagai saksi Kristus. Wujud bersyukur mewujudkan rumah tangga Kristiani yang takut Tuhan. Suami istri yang saling menghormati, suami istri yang saling menghargai, anak-anak yang menghormati orang tua, keluarga yang menjadikan rumah tangga keluarganya sebagai keluarga, sebagai rumah doa, rumah tempat bergumul bersama-sama, rumah tempat berbagai suka dan duka bersama Allah. Wujud bersyukur ialah mampu menjadi lilin di tengah kegelapan, mampu menjadi berkat dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Wujud bersyukur ialah menjalani setiap pergumulan dengan sukacita. Dan dalam pergumulan itu ada tantangan, saudara. Siapa bilang dalam pergumulan itu tidak ada tantangan? Ketika kita bergumul ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan. Tetapi dalam pergumulan, saudara dan saya, kita tidak pernah sendiri. Jemaat di Korintus diingatkan bahwa dalam setiap kehidupan umat di Korintus pada saat itu, di tengah begitu banyak persoalan, di tengah begitu banyak tantangan, yang harus mereka lakukan ialah bagaimana wujud dari bersyukur itu, bagaimana menjadi saksi Kristus itu. Untuk itu saudara dan saya, ketika kita ingin mewujudkan rasa syukur itu, yang harus kita lakukan ialah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ayat yang ke-8, Allah memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Itu berarti ketika dia memanggil kita yang ia inginkan, kita mampu menjadi saksinya di tengah pergumulan dewasa ini. Dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak persoalan. Dalam tanggung jawab sebagai saksi itu, Allah ada bersama kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Teruslah menjadi saksi Kristus, surat Kristus yang terbuka dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan memberkati. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Jemaat, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapan di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yaitu yang untuknya kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persekutuan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkanlah kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri, mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita
berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita.
Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di perjamuan yang kedua di tahun 2020, firman Tuhan terambil dari Lukas. Lukas pasal 22 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, saat ini Tuhan kami bersyukur karena kami tahu dalam setiap perjalanan kehidupan dan pergumulan kami, hingga kami boleh ada di bulan ke-7 di pesta perjamuan yang kedua di tahun 2020. Kami percaya
Semuanya itu bukan karena kuat hebatnya kami, tapi cinta dan sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat ini kami sudah boleh mendengarkan sabda berita firman Tuhan yang mengingatkan kami. Yang harus kami lakukan ialah bersyukur. Dan wujud dari setiap syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami harus mampu menjadi surat-surat Kristus yang terbuka itu dalam setiap pergumulan kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami tentang bagaimana kami bersikap, tentang bagaimana kami berperilaku selaku anak-anak Allah, selaku orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Saat ini Tuhan, di mezbah-Mu kami datang Bapa. Kami ingin membawa setiap pergumulan-pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Tapi kami percaya di altar-Mu Bapa sangat mengenal kami. Bapa tahu hidup dan keberadaan kami. Terkadang ada sikap kami, ada tutur kata kami yang menyinggung, menyakiti hati-Mu. Bapa ampuni kami. Bapa layakan kami. Ketika di saat ini, selaku pribadi, keluarga, hamba dan pelayan, kami membawa setiap pergumulan kami. Pergumulan jemaat GPIB Damai Sejahtera, pergumulan rumah tangga keluarga kami, pergumulan semua orang yang kami sayangi, kami cintai. Kepada Engkau Tuhan, Bapa, Sang Pemilik kehidupan ini. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa Tuhan, berdoa menyerahkan jemaat GPIB Damai Sejahtera. Kami percaya Tuhan sangat mengenal jemaat ini. Dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir dalam jemaat GPIB Damai Sejahtera ini. Di mezbah-Mu Tuhan kami bermohon, dalam setiap pergumulan kami, jadikanlah rumah tangga keluarga kami rumah tangga yang takut Tuhan. Rumah tangga yang selalu mampu mewartakan Injil Kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini Bapa, dalam tanggung jawab kami selaku orang tua, di mezbah-Mu kami bermohon. Tuhan, jadikanlah kami suami dan istri yang saling menopang dan menjaga. Papa mama yang mampu menuntun rumah tangga keluarga kami menjadi rumah tangga yang mampu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga, rumah doa, rumah tempat kami bergumul bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam pergumulan kami selaku orang tua dan anak-anak, kami percaya Bapa tahu setiap kami dengan setiap jerih dan juang pekerjaan kami. Berkati semua pekerjaan apapun yang kami kerjakan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau Tuhan yang tahu setiap kebutuhan dalam setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat ini. Untuk itu Tuhan, setiap usaha, setiap kerja, setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hasilkan, Tuhan berkati. Supaya jerih dan juang kerja kami menjadi berkat bagi rumah tangga keluarga kami. Menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Bapa, saat ini kami berdoa bagi semua anak-anak kami. Kami percaya Tuhan sangat mengenal anak-anak kami dalam jemaat ini. Dari anak dalam kandungan ibu hingga anak yang sudah berkeluarga. Bapa, di mezbah-Mu kami bermohon, jaga semua mereka dengan semua kehidupan dan pergumulan mereka. Ketika saat ini karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan, ada anak-anak kami yang harus jauh terpisah daripada kami. Tuhan jaga, Tuhan sertai mereka selalu. Untuk itu Tuhan Yesus, dalam setiap pergumulan kami selaku orang tua dan anak-anak kami, di mezbah-Mu kami bermohon, jaga kami selalu Bapa. Berikan kami sehat, berikan kami kuat, berikan kami umur panjang. Dan berkati kami pribadi, keluarga, rumah tangga keluarga kami, supaya kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus, keluarga-keluarga Allah yang mampu memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Bapak, kami pun bersyukur saat ini Tuhan,
ketika di minggu kemarin maupun minggu yang akan kami masuki, ada di antara kami yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia kelahiran maupun pernikahan kami. Berkati kami di usia-usia kami yang baru, supaya melalui kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sementara ini bergumul mencari-cari pekerjaan. Bapa, ketika lutut kami bertelut di mezbah-Mu, kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan, setiap kerinduan, setiap harapan masa depan anak-anak kami itu indah dan tepat pada waktunya. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi setiap janda duda dan anak yatim piatu yang ada dalam jemaat ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka selalu dalam setiap pergumulan kehidupan mereka dari hari lepas hari. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, berdoa menyerahkan Jemaat GPIB Damai Sejahtera, para presbiter, PHMJ, BPJ, BPPJ, unit misioner, panitia tim kerja, karyawan kantor sekretariat gereja. Kami berdoa menyerahkan setiap program kerja jemaat ini. Apapun yang dirancangkan, apapun yang digariskan dalam Jemaat GPIB Damai Sejahtera, Tuhan berkati. Soal pengurusan IPPT, IMB gereja di tingkat kabupaten, rencana pembelian lahan sebelah gereja. Bapak, setiap rencana, setiap program kerja jemaat ini kami serahkan seutuhnya di bawah mezbah-Mu. Ketika kami berencana, setiap rencana kami letakkan kepadamu Tuhan. Tuhan berperkara dalam setiap kerinduan jemaat ini, supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan setiap rencana kami itu dapat menjadi berkat bagi jemaat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya ketika Tuhan Allah boleh memanggil setiap kami selaku presbiter, penatua, diaken, pendeta, kami percaya sungguh Tuhan, Engkau Bapa yang akan melengkapi kami semua dalam setiap kekurangan kami, dalam setiap keterbatasan kami. Untuk itu Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa Tuhan Yesus. Berdoa menyerahkan setiap orang yang bergumul dengan sakitnya dalam jemaat ini. Baik korban pandemi COVID-19 yang sakit, maupun setiap jemaat GPIB Damai Sejahtera yang sementara ini bergumul dengan sakit mereka. Kami berdoa bagi saudara Edo dan adik Manuel. Kami berdoa bagi saudara Kristi N. Supit. Kami berdoa bagi Bapak Hendrik L. Ranti. Kami berdoa bagi Bapak Roy Onggarwalu. Kami berdoa bagi Bapak Opung Aritonang. Kami berdoa bagi Ibu Mincalatu Perisa. Kami berdoa bagi Ibu Delita Ginting. Kami berdoa bagi Ibu Nuriati Tawang. Kami berdoa bagi Ibu Magdalena M. Kami berdoa bagi Ibu Isnawati Simbolon Simamora. Kami berdoa bagi Bapak Edi Lekatopesi dan Ibu Min. Kami berdoa bagi Bapak Edi Sutela. Kami berdoa bagi Bapak Guido Haryanto. Kami berdoa bagi Bapak Kasdi Agus Sumantri. Kami berdoa bagi Ibu Fut Tet Jung. Kami berdoa bagi Bapak Vence R. Tambuwun. Kami berdoa bagi Ibu Maria Patipelohi. Kami berdoa bagi Ibu Ale Soplantila. Kami berdoa bagi adik Samuel Trip Prasetyo Sagala. Kami berdoa bagi Bapak Sahala Panjaitan. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Aprilina Riupasa STH. Kami berdoa bagi Saudara Setia Daru KWJ Tamara. Kami berdoa bagi Bapak Martinus Derek Patikawa. Kami berdoa bagi Bapak Aston Maleke. Kami berdoa bagi Ibu Yeti Handayani Yonatan. Kami berdoa bagi Ibu Wati Nurwe. Kami berdoa bagi Saudara Nathaniel Ari Pradana. Kami berdoa bagi semua orang yang bergumul dengan sakit mereka, bagi korban pandemi COVID-19. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan dokter dan tabib yang benar itu. Jamah setiap anak Tuhan yang bergumul dengan sakit mereka ya Bapa. Berkati setiap obat penawar makanan minuman yang mereka pakai guna kesembuhan, guna pemulihan. Serta tutup bungkusi mereka semua dari ujung rambut hingga ujung kaki mereka ya Allah. Dan jauhkan daripada mereka susah cobaan hingga pada maut sekalipun, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu Tuhan,
sebagai warga negara, kami pun berdoa bagi bangsa ini. Bagi setiap pimpinan dalam bangsa ini, dari aras tertinggi, dari presiden hingga RT RW dalam bangsa ini. Bapa, saat ini Tuhan, ketika bangsa ini sedang bergumul dengan endemi COVID-19, kami percaya apapun yang terjadi dalam bangsa ini, dalam dunia ini, Engkau Tuhan mengizinkan semuanya. Untuk itu Tuhan, ketika kami semua bergumul, tuntun kami semua ya Bapa, berikan kami roh kebijaksanaan, berikan kami roh takut akan Tuhan, supaya kami semua bijak dalam mengambil setiap keputusan, sehingga kami semua mampu keluar dari endemik ini dengan segala baik, dan kami mampu memuliakan nama Tuhan dalam hidup dan pergumulan kami dari hari lepas hari. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa ya Bapa, berdoa menyerahkan kami semua yang sudah boleh terlibat dalam pelayanan di saat ini. Kami selaku majelis bertugas, kami selaku tim Inforkom GPIB Damai Sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan di saat ini kami semua boleh Tuhan perkenankan untuk melayani-Mu dalam setiap kekurangan kami, dalam setiap keterbatasan kami. Pakai kami selalu Tuhan, supaya kami mampu menjadi pewarta-pewarta Injil Kerajaan Allah. Bapa, semua orang yang kami sayangi, kami cintai, dimanapun mereka semua berada, di bawah mezbah-Mu, di bawah altar-Mu, kami serahkan semua mereka. Pinta kami di bawah mezbah-Mu Tuhan, jaga kami semua di minggu yang baru nanti. Tuntun kami Bapa, pribadi, keluarga jemaat ini, supaya kami mampu menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, kami dari Saguna Sisters, kita Eva, Itin, dan Ingrid akan membawakan satu pujian berjudul Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa Surgawi, ajari mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat mohon perhatiannya. Rangkuman Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat, walaupun ibadah hari Minggu di gereja telah dimulai kembali dalam tatanan baru atau new normal, namun selama masa pandemi COVID-19 ini, ibadah hari Minggu tetap dapat diikuti secara online setiap minggunya melalui rekaman video
via YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang linknya akan di-share via WA ke jemaat setiap hari Sabtu sore atau malam. Yang kedua, pendaftaran katekisasi reguler tahun ajaran 2020-2021 diperpanjang hingga akhir bulan Juli 2020. Adapun nama-nama yang sudah mendaftar dapat dilihat dalam warta jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang telah di-share. Yang ketiga, telah tersedia ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online melalui channel YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang linknya akan di-share via WA ke masing-masing sektor. Keempat, ibadah hari Minggu pelayanan taruna dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom di setiap hari Minggu pukul 10 WIB. Link Zoom meeting akan dibagikan oleh kakak layan taruna di masing-masing sektor. Yang kelima, diberitahukan kepada jemaat bahwa penyetoran persembahan ke kantor majelis jemaat dapat dilakukan setiap hari kerja karyawan sekretariat pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan batas waktu penyetoran paling lambat hari Kamis pukul 11 WIB. Penyetoran setelah hari Kamis pukul 11 WIB akan dimasukkan dalam warta keuangan minggu berikutnya. Yang keenam, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, kelahiran, dan perkawinan dalam minggu ini tanggal 12 sampai 18 Juli 2020. Semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia, dan semakin diberkati Tuhan Yesus di usia yang baru dan dalam kehidupan rumah tangganya. Yang ketujuh, telah dilaksanakan sidang majelis jemaat atau SMJ khusus dengan agenda tunggal pemilihan pelaksana harian majelis jemaat 2020-2021 pada hari Sabtu 27 Juli 2020 yang lalu di gereja dengan dihadiri oleh 42 orang majelis jemaat. Adapun nama-nama PHMJ masa bakti 2020-2021 dapat dilihat dalam warta jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang telah di-share. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari baca dalam warta jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang telah di-share. Demikian rangkuman warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kendati goncang semua
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.